Sudah saatnya pemerintah Indonesia meniru program RMT Malaysia, rancangan makanan tambahan bagi siswa-siswa atau murid-murid di Malaysia. Telur sendiri dimasak pada malam hari dan didistribusikan kepada siswa pada siang hari. Ramainya siswa yang keracunan di Bogor sehingga mahasiswa turun bersatu berdemo di depan pemerintahan Bogor mengatakan bahwa Presiden Gemoy telah meracuni siswa-siswa Indonesia dengan makan bergizi gratis itu. Mumpung belum terlampau bertambah lagi jumlah siswa yang keracunan akibat makanan dari pemerintah ini, sebaiknya segeralah tiru cara Malaysia dalam menyiapkan makanan. Jadi makanan itu disiapkan masing-masing kantin sekolah. Oke, sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa like, komen, dan share konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sepertinya sudah saatnya pemerintah Indonesia berbenah. Sudah saatnya pemerintah Indonesia meniru program RMT Malaysia, rancangan makanan tambahan bagi siswa-siswa atau murid-murid di Malaysia. Terutama meniru dalam soal penyiapan makanan gratis itu. Yang mana kalau di Malaysia, makanan disiapkan oleh pihak kantin yang ada di sekolah itu, sehingga makanan yang dimakan oleh para murid yang ada di sekolah itu betul-betul baru masak dan fresh dari dapur. Sehingga kemungkinan ada bakteri yang hinggap di situ itu kecil sekali dan risiko nasi basi atau bau atau mengandung racun itu juga kecil kemungkinannya. Berbeda dengan di Indonesia yang mana penyiapan makan bergizi gratis ini disiapkan oleh pihak di luar sekolah, pihak vendor. Pemerintah bekerja sama dengan vendor atau yayasan, yang mana yayasan ini, dapur ini, vendor ini yang menyiapkan makanan untuk sekolah atau bahkan beberapa sekolah. Sehingga proses penyiapan atau ketika memasak makanan itu bisa saja jarak waktunya itu jauh dari mulai memasak hingga nanti diantar kepada siswa hingga dimakan oleh para siswa. Nah, dari proses itulah bisa saja akan terjadi perubahan pada kandungan makanan atau terdapat racun di situ. Di Indonesia, semakin kesini semakin ramai siswa yang keracunan, semakin ramai kasus-kasus siswa keracunan setelah makan makanan bergizi gratis dari pemerintah. Terakhir di Bogor yang mana menelan korban 213 siswa keracunan, sehingga pemerintah Bogor menetapkan kejadian ini sebagai kejadian luar biasa. Kalau sudah luar biasa artinya ini harus betul-betul diperhatikan nih, ya. Harus betul-betul diperhatikan kasus ini, dan program MBG ini harus betul-betul dievaluasi oleh pemerintah bagaimana bisa terjadi dalam makanan itu terkandung racun sehingga dapat meracuni siswa-siswa yang ada di Bogor itu. Tetapi walaupun hampir tiap hari ada berita kasus siswa keracunan setelah makan makanan bergizi gratis dari pemerintah, tetapi Prabowo masih mengatakan bahwa program MBG ini sukses. 90,9% itu sukses. Dan lucunya lagi, Prabowo mengatakan siswa-siswa yang keracunan itu bisa saja karena mereka makan tidak menggunakan sendok. Begitu katanya. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Kewenangan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional.
Status KLB ditetapkan supaya penanganan dapat dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi. Ya, tidak salah dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia, kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Anak-anak yang malas cuci tangan, ya kan? Tidak mau pakai sendok, ya kan? Ya, cukup mengejutkan pidato Bapak Prabowo ini yang mengatakan program MBG ini sukses hanya dikarenakan jumlah siswa yang keracunan hanya sekian persen dari 3,4 jutaan siswa itu. Hanya 0,005% katanya. Hanya ratusan saja dari sekian juta siswa yang mendapat program MBG. Miris sekali. Ya. Jadi siswa yang ratusan yang keracunan itu dianggap enteng oleh Bapak Prabowo, dianggap tidak begitu berharga dibanding dengan jutaan orang, jutaan siswa yang keadaannya baik-baik saja ketika makan bergizi gratis itu. Tetapi Bapak Prabowo itu baru saja keracunan. Bagaimana nanti kalau seandainya hal paling tidak diinginkan terjadi, yaitu meninggal setelah keracunan makan itu? Apakah Anda masih akan mengatakan program ini akan sukses? Ya. Sukses dari apanya dulu? Ya. Untuk melihat program ini sukses, kita harus melihat dari berbagai sisi. Terutama dari dampak atau apa yang terjadi setelah program ini dijalankan. Nah, sekarang yang terjadi adalah siswa keracunan. Apakah ini masuk dalam kategori sukses bagi Bapak Prabowo? Ya, silakan dinilai sendiri. Dan akibat banyaknya, ramainya siswa yang keracunan di Bogor sehingga mahasiswa turun bersatu, berdemo di depan pemerintahan Bogor mengatakan bahwa Presiden gemoy telah meracuni siswa-siswa Indonesia dengan makan bergizi gratis itu. Bahkan para siswa dalam demonya memplesetkan nama MBG itu menjadi makan beracun gratis. Tidak lagi makan bergizi gratis, tetapi jadi disingkat menjadi makan beracun gratis. Ya, tidak salah juga kalau diplesetkan seperti itu, karena memang tidak sedikit siswa-siswa atau murid-murid yang keracunan setelah makan bergizi gratis, selain yang ada di kota Bogor ini. Karena kasus keracunan akibat makan bergizi gratis di Bogor ini masuk dalam kejadian luar biasa, sehingga untuk sementara di Bogor program makan gratis dihentikan. Ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada makanan yang disantap oleh para siswa itu, ternyata di dalamnya mengandung beberapa bakteri. Oke, seperti apa beritanya? Mari kita tonton bersama-sama. Hasil uji laboratorium sampel menu makanan bergizi gratis atau MBG penyebab keracunan 213 orang di kota Bogor sudah keluar. 2 menu makanan dipastikan mengandung bakteri. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan bakteri yang terkandung dalam 2 makanan itu adalah bakteri coli dan salmonella. Bakteri coli dan salmonella ini didapat dari 2 jenis makanan yang disajikan kepada siswa. Bakteri ini akhirnya menyebabkan 213 siswa mengalami gejala keracunan, mulai dari muntah-muntah sampai diare. Untuk makanannya sendiri yakni telur ceplok saus barbecue dan tumis tahu tauge. Telur sendiri dimasak pada malam hari dan didistribusikan kepada siswa pada siang hari. Makanan ini dimasak di dapur sekolah Bosowabina Insani, Kota Bogor. Sebanyak 13 sekolah dilayani oleh dapur 13 Bosowa siswa, 13 sekolah Dedi yang Rahim dilayani berharap oleh ke dapur depannya yang memasak keracunan ini ya. MBG tidak akan terjadi kembali di Kota Bogor. Dapur-dapur MBG yang beroperasi di Kota Bogor harus memperhatikan standar operasionalnya dengan baik. Dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan antara lain ya sisa makanan yang pada saat kejadian terjadinya keracunan itu masih tersisa. Yang pertama ada mulai dari nasi, kemudian ceplok telur, kemudian juga tahu dan juga toge tumis. Serta beberapa bahan lainnya. Nah, dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, karena menunggu proses pengayaan dari bakteri ya,
kalau tidak salah begitu ya. Saya tidak terlalu paham soal medisnya, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan itu ternyata mengandung bakteri coli dan salmonella. Ya, bakteri coli dan salmonella ini didapat dari dua jenis makanan yang disajikan kepada siswa yang mengakibatkan lebih dari 200 siswa terdampak. Nah, jadi Ya, bakteri E. coli dan apa tadi itu ya, salmonella yang terdapat di dua makanan yang disajikan pada makanan gratis itu. Ya, tadi dikatakan bahwa dapur yang menyiapkan makanan di sekolah itu juga menyiapkan ke 13 sekolah. Wow, betapa banyak makanan yang harus disiapkan. Maka tidak heran kalau hal-hal seperti ini bisa terjadi. Pengawasan bisa teledor, ya. Ya sebanyak itu makanan yang dibuat untuk 13 sekolah, saudara. Kemudian tadi katanya telur itu ya lauknya dimasak pada malam hari. Kemudian dikasih ke siswa atau murid pada keesokan harinya. Ya dalam proses yang panjang itu ya kan bisa saja ya entah bakteri dari luar atau bakteri dari makanan itu sendiri ya yang menyebabkan siswa keracunan, atau mungkin dari makanannya yang kurang matang, kurang masak begitu. Nah, ini sangat tidak efektif ya. Menurut saya sangat tidak efektif. Satu dapur menyiapkan makanan untuk 13 sekolah. Berapa ratus, mungkin bisa sampai ribuan tuh kotak makanan yang dipersiapkan dalam tiap harinya. Maka tidak heran kalau hal-hal seperti ini bisa terjadi, apalagi ditambah pengawasan dari tim Badan Gizi Nasional kurang ketat, kurang memperhatikan kehigienisan makanan itu, ya tambah-tambah lagi seperti itu ya, makinlah kejadian seperti ini terus terjadi. Makanan jadi beracun. MBG, makan beracun gratis, bukan lagi makan bergizi gratis. Ya, maka dari itu, mumpung belum terlampau bertambah lagi jumlah siswa yang keracunan akibat makanan dari pemerintah ini, sebaiknya segeralah tiru cara Malaysia dalam menyiapkan makanan. Jadi, makanan itu disiapkan masing-masing kantin sekolah dengan jumlah yang tidak banyak, kemudian dimasak pada saat itu, ya, dikasihkan ke siswa pada saat itu juga setelah masak, maka makanan itu masih segar dari dapur, masih panas. Dan dipastikan dan pengawasannya pun di sana juga bagus, ya, tidak dibiarkan begitu saja, masih diawasi tuh makanannya tuh. Maka dengan sistem yang seperti ini, dengan skema penyediaan makanan seperti ini, maka risiko siswa atau murid keracunan itu bisa dihindari. Nah, kalau yang seperti di Indonesia ini susah, saudara, susah sekali. Belum lagi semua siswa di sekolah itu mendapatkan makanan. Betapa kewalahannya pihak dapur menyiapkan makanan itu. Belum lagi satu vendor, satu dapur menangani beberapa sekolah. Yang tadi 13 sekolah, saudara Allah. Ya, menurut saya yang paling efektif adalah pemerintah mengubah skema penyiapan makanan gratis, yang mana sekarang tirulah Malaysia. Setiap sekolah yang menyiapkan makanan gratis itu adalah pihak kantin. Itu yang paling efektif. Allah. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.